Hai semua, perkenalkan nama saya Sulistiami dengan NIM 12010726536. Saya mahasiswa Winsus Karyau, jurusan Pendidikan Kimia kelas 4A, mata kuliah Media Pembelajaran Kimia dengan dosen pengampu Ibu Ira Mahartika MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang benzen. Teman-teman sudah pada tahu apa itu benzen? Nah, jika belum, mari kita simak videonya. Struktur benzen pertama kali diperkenalkan oleh Kekulé pada tahun 1865. Menurutnya, keenam atom karbon pada benzena tersusun secara melingkar membentuk segi 6 beraturan, dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antar karbon adalah ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Benzen termasuk senyawa aromatik dan memiliki rumus molekul C6H6. Rumus molekul benzen memperlihatkan sifat ketakjenuhan dengan adanya ikatan rangkap. Tetapi, ketika dilakukan uji bromid, benzen tidak memperlihatkan sifat ketakjenuhannya, karena benzen tidak melunturkan warna dari bromin. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Jawabannya adalah, berdasarkan hasil analisis, ikatan rangkap 2 karbon-karbon pada benzen tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut resonansi. Adanya resonansi pada benzena ini menyebabkan ikatan pada benzen menjadi stabil, sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diadisi oleh air bromin. Nah, semua pada tahu kan? Jadi jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya, tata nama benzena dan turunannya. Yang pertama, turunan benzena monosubstituen. Yang kedua, turunan benzena disubstituen. Yang ketiga, turunan benzena 3 substituen atau lebih. Nah, kita bahas yang pertama, turunan benzena monosubstituen. Penamaan menurut gugus yang terikat dan diikuti oleh kata benzena, atau disebut dengan nama lazim. Contoh penamaan, jika ada gugus OH disebut hidroksibenzena dengan nama lazim fenol. Jika ada gugus CH3 disebut metil, yaitu metilbenzena dengan nama lazim toluena. Selanjutnya, turunan benzen disubstituen. Yang pertama ada metana, yaitu posisi substituen pada atom karbon pada nomor 1 dan 2. Yang kedua orto, posisi substituen pada atom karbon yaitu nomor 1 dan 3. Yang ketiga ada para, yaitu posisi substituen pada atom karbon nomor 1 dan 4. Nah, di situ bisa teman-teman lihat pada gambar ada keterangannya. Sifat-sifat benzena. Yang pertama, zat cair tidak berwarna mudah menguap. Yang kedua, bersifat beracun. Yang ketiga, bersifat nonpolar. Yang keempat, banyak digunakan sebagai pelarut organik. Yang kelima, mudah terbakar. Dan yang keenam, lebih mudah mengalami reaksi substitusi dari adisi. Materi selanjutnya, reaksi kimia benzena. Yang pertama ada reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi benzena terjadi apabila atom hidrogen seperti Cl, Br, dan I menggantikan satu atom H pada benzena. Yang kedua, reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi pada benzena terjadi apabila satu atom H digantikan oleh gugus nitro dengan reagen yaitu asam nitrat pekat dan katalis asam sulfat pekat. Yang ketiga, reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi pada benzena terjadi apabila satu atom H digantikan dengan gugus sulfonat dengan reagen asam sulfat berasap pada temperatur 400 derajat Celcius. Yang keempat, reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi terjadi apabila satu atom H pada benzena disubstitusi oleh suatu gugus alkil. Yang terakhir, reaksi asilasi.
Reaksi asilasi terjadi apabila satu atom H pada benzena disubstitusi oleh suatu gugus asil. Nah, selanjutnya kegunaan benzena dan turunannya. Benzena berfungsi sebagai pelarut, bahan dasar nilon, bahan dasar pembuat monomer stirena. Ada asam benzoat, kegunaannya sebagai bahan pengawet berbagai makanan olahan atau minuman. Selanjutnya ada fenol, asam silisilat, bisa teman-teman lihat pada video yang sudah saya cantumkan ini. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.